Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lutfiani, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Baik, jadi dalam video ini saya ingin membahas sedikit mengenai salah satu peristiwa yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pasien yang sedang diinfus. Saya yakin teman-teman di sini semua pasti pernah melihat atau menyaksikan pasien atau orang yang diinfus gitu ya, di rumah, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau bahkan mungkin teman-teman juga pernah mengalami peristiwa ini sendiri. Nah, peristiwa ini itu merupakan salah satu penerapan dari salah satu dari 4 sifat koligatif, yaitu tekanan osmosis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pasien yang diinfus dulu. Jadi teman-teman tahu tidak kalau pasien yang sedang diinfus itu tidak boleh sembarangan diinfus. Jadi tekanan osmosis antara cairan infusnya dengan tekanan osmosis dalam sel darah pasien itu harus sama atau harus dalam keadaan isotonis. Nah, peristiwa ini tuh berhubungan dengan peristiwa osmosis dan tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu sendiri merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu tekanan yang dapat menghentikan atau mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis itu apa? Jadi peristiwa osmosis itu berpindahnya atau mengalirnya pelarut, biasanya itu adalah air, dari zat yang konsentrasinya rendah ke zat yang konsentrasinya lebih tinggi gitu, atau sederhananya dari zat yang encer ke zat yang lebih pekat. Nah, peristiwa osmosis ini terjadi melalui membran semipermeabel, yaitu membran yang hanya dapat dilewati oleh zat tertentu dan tidak dapat dilewati oleh zat yang lain. Nah, kemudian apa hubungannya antara pasien yang sedang diinfus dengan prinsip pada tekanan osmosis dan peristiwa osmosis? Nah, di sini akan kita jelaskan. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk menginfus pasien itu syaratnya tekanan osmosis pada larutan infusnya atau cairan infusnya itu harus sama dengan tekanan osmosis yang ada pada sel darah pasien, atau disebut dengan isotonis, yaitu tekanan osmosis yang sama antara dua larutan. Kemudian bagaimana apabila tekanan osmosis antara cairan infus dengan sel darah pasien itu berbeda? Nah, ini akan berbahaya bagi kesehatan pasien itu sendiri. Kenapa? Jadi misalnya cairan infus memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi dibandingkan sel darah pasien atau disebut hipertonis. Ini akan menyebabkan molekul air dalam sel darah itu akan berdifusi keluar, atau dia keluar dari sel darah melalui membran darah. Nah, membran sel darah ini yang disebut membran semipermeabel, atau di sini dia berperan sebagai membran semipermeabelnya gitu. Kemudian apabila air terus keluar dari sel darah, ini menyebabkan sel darah itu akan mengkerut atau terjadilah peristiwa krenasi gitu. Nah, mengkerutnya sel darah ini tentu saja menyebabkan kerusakan pada sel darah pasien, sehingga ini juga berbahaya bagi kesehatan pasien gitu. Nah, kemudian sebaliknya, apabila cairan infus itu memiliki tekanan osmosis yang lebih rendah daripada tekanan osmosis sel darah atau disebut dengan hipotonis, maka air atau kandungan air dalam cairan infus ini akan terus masuk ke dalam sel darah, sehingga menyebabkan sel darah ini akan menggembung, bahkan dapat menyebabkan pecah atau lisis gitu. Nah, ini juga merusak sel darah pasien, sehingga ini tidak boleh terjadi gitu, karena akan membahayakan kesehatan pasien. Keluar masuknya molekul air dari sel darah menuju keluar ataupun sebaliknya itu merupakan peristiwa osmosis di sini. Jadi ketika hipertonis atau cairan infus itu lebih tinggi konsentrasinya atau tekanan osmosisnya, maka air dalam sel darah akan keluar gitu, atau dari rendah ke tinggi gitu. Kemudian sebaliknya, apabila terjadi dalam keadaan hipotonis atau cairan infus itu memiliki tekanan osmosis atau konsentrasi yang lebih rendah daripada sel darah, maka air pada cairan infus ini akan terus masuk ke dalam sel darah sehingga menyebabkan lisis. Oleh karena itu, maka untuk menginfus pasien itu syaratnya harus isotonis, atau tekanan osmosis itu harus sama antara cairan infus dengan sel darah pasien gitu. Karena ketika dalam keadaan isotonis, maka air atau molekul air yang keluar dan masuk ke dalam sel darah itu sama, sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada sel darah pasien. Jadi begitu teman-teman, ternyata peristiwa di sekitar kita seperti misalnya pasien yang diinfus tadi, itu ternyata merupakan salah satu penerapan dari prinsip kimia, yaitu tekanan osmosis gitu, yang merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan gitu. Nah, jadi teman-teman, kita itu bisa mempelajari materi kimia dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di sekitar kita itu yang merupakan penerapan atau dapat diselesaikan dengan
materi kimia. Nah, dari sini kita itu bisa tahu bahwa materi kimia yang kita pelajari di sekolah itu ternyata sangat dekat juga dengan kehidupan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini itu yang berhubungan dengan kimia gitu. Jadi untuk mempelajari materi kimia itu tidak melulu harus membaca teori dari buku pelajaran gitu. Kita dapat memperhatikan peristiwa-peristiwa di sekeliling kita yang bisa diselesaikan atau mungkin itu menerapkan prinsip kimia. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat. Dan apabila ada kesalahan yang mungkin saya sampaikan, bisa memberikan koreksi di kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.